Ada seorang raja yang berkuasa mutlak. Seorang pria yang tidak segan-segan mengirim siapapun ke tiang eksekusi jika mereka dianggap mengkhianatinya. Bahkan wanita-wanita yang pernah ia cintai. Inilah kisah 7 wanita malang yang nyawa mereka berakhir di bawah perintah Henry ke-8. Hari ini, kita akan menyusuri jejak darah yang ditinggalkan oleh salah satu raja paling kejam dalam sejarah Inggris. Siapa saja wanita-wanita malang itu? Apa dosa mereka di mata sang raja? Dan bagaimana mereka menghadapi ajal mereka? Bersiaplah, karena ini bukan hanya sekadar kisah sejarah. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, ketakutan, dan eksekusi yang tak terlupakan. Elizabeth Barton, sang biarawati yang berani melawan raja. Dijuluki sebagai The Holy Maid of Kent, seorang wanita sederhana yang akhirnya menjadi ancaman besar bagi takhta Inggris. Tahun 1530-an, Henry ke-8 memutuskan untuk bercerai dari istrinya, Catherine dari Aragon, demi menikahi Anne Boleyn. Ini adalah langkah kontroversial yang menantang otoritas gereja Katolik Roma. Elizabeth Barton, yang dikenal karena visinya mengutuk tindakan ini, dia memperingatkan bahwa jika Henry menikahi Anne Boleyn, dia akan kehilangan kerajaannya dan mati dengan cara yang mengenaskan. Kata-katanya menyebar seperti api. Banyak orang percaya bahwa Elizabeth adalah suara Tuhan yang memperingatkan raja. Namun, bagi Henry, dia adalah ancaman. Raja tidak bisa membiarkan seorang wanita sederhana merusak rencananya atau menantang otoritasnya. Tahun 1533, Elizabeth Barton ditangkap. Di bawah tekanan, dia dipaksa mengakui bahwa visinya hanyalah kebohongan. Namun, banyak yang percaya bahwa pengakuannya diambil melalui intimidasi dan penyiksaan. Pada tanggal 20 April tahun 1534, Elizabeth Barton digiring ke eksekusi di Tyburn bersama beberapa pendukungnya. Dia digantung hingga mati. Tubuhnya dibiarkan tergantung sebagai peringatan, jangan pernah menantang raja. Pesannya kepada Henry ke-8 mungkin terhapus oleh darah, tetapi kisahnya tetap hidup sebagai simbol keberanian seorang wanita melawan kekuasaan mutlak. Anne Boleyn, sang ratu yang dihukum mati. Anne Boleyn, istri kedua Henry ke-8, adalah wanita yang berhasil mengguncang kerajaan Inggris. Ia menggantikan Catherine of Aragon dan melahirkan Elizabeth pertama. Namun, tak lama setelah itu, Henry mulai bosan. Henry, yang kini tergila-gila pada Jane Seymour, membutuhkan alasan untuk menyingkirkan Anne. Tuduhan perselingkuhan, insest, dan pengkhianatan dijatuhkan kepadanya. Tuduhan ini menjadi alat yang sempurna. Pada tanggal 19 Mei tahun 1536, Anne berdiri di Tower Green. Meskipun bukti terhadapnya diragukan, keputusan sudah dibuat. Dia dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Kepalanya dipenggal oleh algojo Prancis dengan pedang tajam. Saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, saksi mata mengatakan, bibirnya masih bergerak, seolah masih mencoba berbicara. Kematiannya mengakhiri hidup seorang ratu yang pernah menjadi pusat dunia Henry ke-8. Dunia yang dulu begitu mengaguminya, kini berbalik melawannya. Margaret Pole, sang wanita tertua yang dihukum mati. Margaret Pole, seorang wanita bangsawan yang berusia 67 tahun, wanita terakhir dari dinasti York. Margaret Pole lahir pada tahun 1473, putri George, Duke of Clarence, adik Raja Edward keempat. Sebagai anggota keluarga York, darah bangsawan mengalir deras di nadinya. Tapi, seperti banyak cerita di era Perang Mawar, garis darah ini membawa lebih banyak bahaya daripada keuntungan. Margaret menjadi musuh yang tak diinginkan bagi Raja Henry ke-8, anak dari Henry ke-7. Mengapa? Karena darah York yang mengalir dalam dirinya. Ketika putra Margaret, Reginald Pole, seorang kardinal gereja Katolik, menentang kebijakan reformasi Henry ke-8, keluarga Pole menjadi sasaran balas dendam. Pada tahun 1539, Henry ke-8 menuduh Margaret dan keluarganya merencanakan pengkhianatan.
tuduhan ini tidak pernah dibuktikan. Bahkan Margaret, seorang wanita tua, ditahan di Menara London. Tidak ada pengadilan. Tidak ada bukti nyata. Hanya ketakutan Henry terhadap potensi ancaman dari garis keturunan York. Pada pagi yang dingin, tanggal 27 Mei tahun 1541, Margaret dibawa ke Tower Green. Dia tidak diberitahu alasan pastinya mengapa dia harus mati. Sebuah catatan menyebutkan bahwa bahkan Algojo yang ditugaskan tidak berpengalaman. Ketika Margaret berdiri di atas blok eksekusi, dia dikatakan menolak berlutut sepenuhnya, menyatakan dirinya tidak bersalah. Saat pedang atau kapak diayunkan, tubuhnya bergerak dan Algojo itu gagal memberikan pukulan yang bersih. Catatan menggambarkan bahwa Margaret dipenggal dengan kasar lebih dari 10 kali ayunan sebelum akhirnya dia meninggal. Bayangkan kengerian yang dia alami. Catherine Howard, sang ratu muda yang malang. Catherine Howard, istri kelima Henry ke-8, adalah gadis muda yang bersemangat. Namun, kebodohan dan nafsunya menjadi malapetaka. Henry mengetahui bahwa Catherine memiliki hubungan sebelum menikah dengannya, dan bahkan setelah menikah. Ia dikabarkan berselingkuh dengan Thomas Culpeper, seorang pelayan dekat Henry. Hubungan mereka berbahaya, tidak hanya bagi Catherine, tetapi juga bagi siapa saja yang terlibat. Saat kabar ini sampai ke telinga Henry, amarahnya membara. Henry, yang awalnya tergila-gila pada Catherine, berubah menjadi marah dan merasa dikhianati. Di mata raja, ini bukan hanya pengkhianatan pribadi, tetapi juga penghinaan terhadap mahkota Inggris. Catherine ditangkap dan dipenjara di Tower of London. Pada pagi yang suram, tanggal 13 Februari tahun 1542, dia melangkah ke tempat eksekusi. Kata terakhirnya terdengar begitu memilukan. "Aku ingin mati sebagai ratu, tetapi lebih baik aku mati sebagai seorang wanita biasa yang penuh penyesalan." Sekali tebasan, dan kepalanya jatuh, dan darahnya menodai tanah istana Tudor. Jane Boleyn, pengkhianat yang terjebak dalam permainan sendiri. Jane Boleyn, istri dari George Boleyn dan ipar Anne Boleyn, adalah seorang wanita licik yang ikut berperan dalam kejatuhan Anne. Ketika Anne Boleyn jatuh dari kasih sayang Henry ke-8 pada tahun 1536, Jane adalah salah satu saksi yang memberikan kesaksian melawan Anne dan George. Kesaksiannya memuat tuduhan mengerikan, termasuk hubungan incest antara Anne dan George yang membantu membawa mereka ke tiang eksekusi. Setelah jatuhnya keluarga Boleyn, Jane tetap berada di istana sebagai Lady in Waiting untuk ratu berikutnya. Ketika Catherine Howard, istri kelima Henry ke-8 menjadi ratu, Jane kembali terlibat dalam drama istana. Nasib ironis menimpanya ketika ia mendukung Catherine Howard, istri kelima Henry ke-8 dalam perselingkuhannya. Henry tidak segan mengirimnya ke kematian. Dihantui rasa bersalah, ia menjadi gila sebelum eksekusi. Pada tanggal 13 Februari tahun 1542, Jane Boleyn dibawa ke Tower Green, tepat setelah Catherine Howard. Saat Algojo mengangkat kapaknya, matanya kosong, seolah jiwanya telah pergi lebih dulu. Anne Askew, wanita yang dihukum karena iman. Anne Askew bukan istri Henry, tetapi seorang reformis Protestan yang menentang keyakinan Katolik raja. Ia ditangkap, disiksa di Tower of London, hingga tulang-tulangnya remuk. Tetapi tetap menolak menyerah. Tuduhan utama, menolak doktrin Katolik tentang transubstansiasi, yaitu keyakinan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan suci berubah menjadi tubuh dan darah Kristus secara nyata. Di mata Anne, keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Di mata Henry ke-8 dan para pejabat gereja, itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Pada tanggal 16 Juli tahun 1546, Anne Askew dibawa ke Smithfield, tempat eksekusi umum di London. Tubuhnya yang lemah harus didudukkan di kursi karena ia tidak bisa berjalan akibat penyiksaan.
Di depan kerumunan yang menyaksikan, Anne diikat ke tiang kayu dengan rantai. Ia tidak menjerit, tidak memohon ampun, hanya menatap ke langit. Ketika api dinyalakan, tubuhnya dilahap oleh kobaran api, tetapi kesaksiannya tetap hidup. Dia menolak menyerah pada ketakutan, bahkan saat kematian mendekat. Catherine Parr, ratu yang hampir berakhir di tiang eksekusi. Catherine Parr, istri ke-6 Henry ke-8, hampir dieksekusi karena pandangan religiusnya yang pro-reformasi Protestan. Catherine Parr secara terbuka mendukung reformasi dan sering berdiskusi dengan Henry tentang teologi. Namun, pandangannya yang pro-Protestan membuatnya menjadi target bagi faksi Katolik. Gardiner dan Wriothesley meyakinkan Henry ke-8 bahwa Catherine mungkin berbahaya karena pengaruh Protestannya. Mereka menyusun surat perintah penangkapan Catherine yang ditandatangani oleh Henry. Beruntung, Catherine diberitahu tentang rencana ini sebelum surat perintahnya dilaksanakan. Untuk menyelamatkan diri, ia dengan cerdik merendahkan diri di hadapan Henry, mengatakan bahwa diskusi teologi mereka hanya untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit, dan bahwa ia tidak akan pernah berani mempertanyakan kebijaksanaan suaminya. Ketika Henry ke-8 mendengar ini, ia berubah pikiran dan membatalkan penangkapannya. Bahkan, ketika Wriothesley datang ke istana dengan pengawal untuk menangkap Catherine, Henry memarahinya dan menyuruhnya pergi. Catherine Parr lolos dari eksekusi karena kecerdikannya dalam menghadapi Henry ke-8. Setelah kematian Henry pada tahun 1547, ia menikah lagi dengan Thomas Seymour, tetapi meninggal saat melahirkan setahun kemudian. 7 wanita, 7 nyawa, yang berakhir di bawah bayang-bayang tirani. Mereka datang sebagai istri, selir, dan wanita berkuasa, tetapi satu kesalahan, satu fitnah, atau bahkan satu bisikan, bisa membawa mereka ke tiang eksekusi. Henry ke-8 mungkin telah tiada, tetapi namanya tetap terukir dalam sejarah. Bukan hanya sebagai raja yang membawa perubahan besar bagi Inggris, tetapi juga sebagai pria yang mengorbankan cinta, persahabatan, bahkan keluarga demi mempertahankan tahtanya. Kini, Tower of London berdiri sunyi. Tetapi jika kau berjalan di koridornya saat malam, mereka berkata, kau masih bisa mendengar bisikan ketakutan, tangisan seorang ratu yang meminta belas kasihan, atau gema langkah seorang wanita menuju kematiannya. Kekuasaan bisa menjanjikan segalanya, cinta, kemewahan, bahkan keabadian. Tapi di dunia Henry ke-8, ada satu harga yang lebih tinggi dari segalanya. Dan itu adalah nyawamu sendiri.